Hakikat dan konsep dasar sublimasi dalam psikologi. The American Psychological Association atau APA mendefinisikan sublimasi sebagai mekanisme pertahanan di masa dorongan seksual atau agresif yang tidak dapat diterima secara tidak sadar, disalurkan kepada mode ekspresi yang dapat diterima secara sosial dan dialihkan ke perilaku baru yang dipelajari, yang secara tidak langsung memberikan kepuasan bagi dorongan asli. Menurut Minderop 2010-34, mendefinisikan sublimasi merupakan suatu bentuk pengalihan yang terjadi apabila tindakan-tindakan yang bermanfaat menggantikan perasaan tidak nyaman. Sedangkan menurut Friedman dan Shostak pada 2008-97, mendefinisikan sublimasi merupakan pengubahan dorongan-dorongan berbahaya menjadi motivasi yang positif dan dapat diterima secara sosial. Sublimasi ini terjadi pada area bawah sadar sehingga terkadang kita tidak menyadari bagaimana dorongan negatif mempengaruhi diri kita untuk melakukan hal-hal destruktif. Namun, meskipun mekanisme pertahanan ini berada pada area bawah sadar, kita dapat mengendalikannya dengan secara sadar dan dengan sengaja mengalihkan menjadi aktivitas yang lebih positif dan produktif agar hal negatif tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sublimasi ini merupakan salah satu dari berbagai macam defense mechanism. Mekanisme ini adalah mekanisme pertahanan yang biasanya dialami oleh orang-orang yang sedang cemas, stres, ataupun memiliki emosi-emosi negatif lainnya. Konsep sublimasi sendiri adalah perpindahan emosi negatif ke emosi positif untuk menerapkan konsep sublimasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, jika saat kita marah, hal yang kita lakukan bukan membuat berantakan isi ruangan, namun menyalurkan energi tersebut dan menggantikannya dengan menata serta membersihkan rumah. Dan apa yang terjadi setelah kita berhenti marah? Rumah menjadi lebih rapi dan juga bersih. Begitupun saat kita merasa pikiran sedang kacau, karena melihat seseorang yang kita suka lebih milih orang lain, maka dapat menghabiskan waktu dengan meluapkan perasaan kita ke selembar kertas. Berhenti marah, rumah menjadi lebih rapi dan juga bersih. Begitupun saat kita merasa pikiran sedang kacau, karena melihat seseorang yang kita suka lebih milih orang lain, maka dapat menghabiskan waktu dengan meluapkan perasaan kita ke selembar kertas dan mulai menuliskan apa saja yang terlintas di dalam otak. Maka dapat disimpulkan bahwa sublimasi adalah mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan negatif yang tidak dapat diterima norma dan masyarakat luas menjadi dorongan atau aktivitas positif yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Sublimasi dalam konsep psikoanalisis. Konsep sublimasi memainkan peran penting dalam teori psikoanalisis. Sublimasi adalah sejenis mekanisme pertahanan psikologis tak sadar yang mengurangi kecemasan yang mungkin diakibatkan oleh dorongan yang tidak dapat diterima atau rangsangan berbahaya. Kepribadian memiliki 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama, ID merupakan area primitif yang tidak terjangkau dengan kesadaran. ID memiliki sifat yang tidak realistis, tidak logis, serta tidak memiliki moralitas. Fungsi tersebut menjadikan ID disebut sebagai prinsip kesenangan, sehingga segala bentuk keinginan yang tidak didasari oleh kesadaran dan tidak dapat diterima di masyarakat berasal dari dorongan ID. Yang kedua ada ego. Ego berada pada sebagian area bawah sadar, sebagian area sadar, serta sebagian lainnya berada pada area tidak sadar. Namun ego dapat membuat keputusan pada ketiga area tersebut berdasarkan prinsip realitas yang mencoba menggantikan prinsip kesenangan dari ID. Ego berusaha untuk mengendalikan tuntutan irasional dari ID dan tuntutan moralitas dari superego.
Desakan dari kedua tuntutan yang saling berlawanan itu membuat ego mengalami kecemasan sehingga akhirnya ego menciptakan mekanisme pertahanan diri untuk mempertahankan diri dari kecemasan. Yang ketiga, superego. Superego sendiri dikendalikan oleh prinsip moralistis dan prinsip idealistis untuk melawan prinsip kesenangan dari ID serta prinsip realistis dari ego. Superego memungkinkan kita untuk tetap melakukan sesuatu secara bermoral sesuai dengan realitas. Gagasan sublimasi Freud bermula ketika dia membaca kisah tentang seorang pria yang menyiksa hewan sebagai seorang anak dan kemudian menjadi seorang ahli bedah. Freud percaya bahwa energi yang sama. Freud menganggap sublimasi sebagai tanda kedewasaan yang memungkinkan orang berperilaku beradab dan dapat diterima. Proses ini dapat mengarahkan orang untuk mengajar aktivitas yang lebih baik untuk kesehatan mereka. Misalnya, atau terlibat dalam perilaku yang positif, produktif, dan kreatif yang pernah mendorong kesadisan anak. Akhirnya disublimasikan menjadi tindakan positif dan dapat diterima secara sosial yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Materi cara kerja sublimasi. Sublimasi dapat mengubah impuls, dorongan atau keinginan dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan negatif menjadi perilaku yang tidak hanya kurang merusak, tetapi terkadang bersifat produktif. Misalnya, pertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika Anda diliputi marah. Ledakan emosional adalah salah satu cara untuk mengatasi perasaan ini, tetapi respon emosional semacam ini bisa berbahaya. Mungkin menemukan diri dengan hubungan yang rusak, misalnya, atau mendapatkan reputasi sebagai pemarah. Alih-alih marah, bagaimana jika menyalurkan emosi marah ke dalam beberapa jenis aktivitas fisik, seperti membersihkan rumah, setelah menghabiskan beberapa jam dengan menggosok dapur dan kamar mandi. Perasaan akhirnya mereda dan mendapatkan hasil yang positif, yaitu rumah yang bersih dan berkilau. Baik, selanjutnya penelitian tentang sublimasi. Dalam sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Sociality Psychology, para peneliti melihat apakah lebih cenderung menyublimasikan perasaan tabu menjadi upaya kreatif. Mereka menemukan bahwa individu yang mengalami masalah seksual terkait dengan kecemasan atas keinginan tabu lebih mungkin untuk juga memiliki pencapaian kreatif yang lebih besar daripada mereka yang melaporkan tidak ada masalah seksual atau mereka yang memiliki masalah seksual yang tidak terkait dengan perasaan tabu. Para peneliti menjelaskan bahwa studi mereka mewakili mungkin bukti eksperimental pertama untuk sublimasi dan menyarankan pendekatan psikologis budaya untuk mekanisme pertahanan. Terima kasih. Contoh-contoh pengaplikasian sublimasi dalam psikologi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sublimasi adalah mengubah dorongan-dorongan negatif yang tidak dapat diterima norma menjadi dorongan atau aktivitas positif yang sesuai dengan norma dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Contohnya seperti saat kesal dan marah dan ingin bertarung dengan orang lain, dapat dialihkan menjadi berpartisipasi dalam olahraga dan kompetensi atletik. Contoh ini bisa menjadi contoh dari sublimasi dalam tindakan. Lalu yang kedua, ketika bertengkar dengan tetangga, perasaan marah mungkin menciptakan dorongan untuk secara fisik menyerang tetangga tersebut. Karena tindakan seperti itu tidak pantas, dapat menghadapi perasaan frustasi dengan pergi berolahraga. Lalu yang ketiga, ketika merasakan dorongan untuk tidak setia kepada pasangan,
Alih-alih bertindak berdasarkan dorongan yang tidak dapat diterima ini, bisa menyalurkan energi ke dalam proyek di sekitar halaman. Lalu yang keempat, ketika putus asa di akhir suatu hubungan, untuk mengatasi emosi negatif ini bisa dengan menulis puisi, mentransfer patah hati dan kekesalan emosional ke dalam aktivitas kreatif. Lalu yang terakhir, ketika ditegur oleh manajer di tempat kerja karena kesal, marah, dan takut kehilangan pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk berjalan pulang kerja untuk berpikir dan melepaskan frustasi. Kegiatan ini tidak hanya memberi waktu untuk menenangkan diri dan merenung, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan fisik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.